Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari kita mulai pengajian ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik Bu. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alayhi Allah fasayutihi ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Baik ibu-ibu, ini surat Al-Fat ayat 8 hingga 10 ya. Kita terjemahkan dahulu ya surat Al-Fat ayat 8 ini sampai 10. Inna, sesungguhnya kami, arsalnaka, mengutus engkau wahai Muhammad, syahidan, syahidan itu saksi, sebagai saksi, wa mubasysyiran, mubasysyiran itu pemberi kabar gembira, wa nadhira. Jadi mubasysyiran wa nadhira ini selalu berdampingan. Ada mubasysyiran, memberi kabar gembira, basyir, wa nadhir, dan pemberi kabar buruk ya, petaka, kabar petaka. Jadi kabar baik dan kabar buruk itu selalu berdampingan dan Allah berikan. Litu'minu billahi, agar kamu semua. Jadi kalau awalnya surat ayat yang ke-8 ini itu kepada Muhammad, inna arsalnaka, kepada engkau Muhammad, menjadi saksi, pemberi kabar baik dan pemberi kabar buruk, peringatan ya, bukan pemberi kabar buruk, peringatan, tapi lebih kurang begitu ya. Litu'minu, tu'minu ini kepada semua kaum muslimin. Litu'minu, agar kamu semua umat Muhammad menjadi beriman billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa tu'azziruhu. Wa tu'azziru itu menguatkan agamanya ya. Wa tuwaqqiruhu, dan membesarkan ya, membesarkan agama Allah ini. Kemudian wa tusabbihuhu, dan bertasbih kepada Allah, bukratan wa asila. Bukratan itu bakar itu pagi, wa asila sore, pagi dan sore, pagi dan petang. Innalladzina yubayyi'unaka, sesungguhnya orang-orang yang yubayyi'unaka, yang berbaiat kepadamu, innama yubayyi'un Allah, dia itu berbaiat kepada Allah. Berbaiat itu artinya berjanji setia, Ibu. Jadi nanti kita ceritakan bagaimana seperti apa baiat itu. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, itu arti harfiahnya. Jadi ada di antara para ulama yang tidak mau menerjemahkan tangan, karena Allah itu seperti gambaran manusia. Tapi ada juga yang
Ya kalau di sini kata-katanya tangan, ya tangan gitu. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Bisa diartikan kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Ya kalau ditakwilkan namanya. Faman nakasa, siapa orang yang tidak mau, ya, tidak artinya tidak menepati janjinya, fa innama yanqusu ala nafsih, maka dia itu akan berdampak kepada dirinya sendiri. Waman aufa, siapa yang menepati janjinya, bima ahada alaihullah, dengan apa-apa yang dijanjikan kepada Allah, faisayutihi, maka akan datang kepadanya ajran azima, pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itu sekilas ayat, kemudian terjemahan. Di sini ada sebenarnya agak panjang juga, nanti kita akan mengkaji ini karena melanjutkan dari kisah sebelumnya, ya, tentang ini. Baik, ya kita urai sedikit ya tentang ayat 8 ini, 8, 9, 10. Nah, di sini Allah menyebutkan inna arsalnaka syahidau, inna arsalnaka syahidau wa mubasyirau wa nadhira. Ayat 8-nya ya. Sesungguhnya kami mengutusmu Muhammad sebagai syahidan, saksi. Saksi itu Bapak Ibu bisa kok Bapak Ibu, Ibu-ibu bisa kalau kita di persidangan itu bisa dengan mata, kesaksian mata kita bisa jadi ahli gitu. Jadi kalau ahli itu dia tidak harus melihat kan. Jadi memang keahlian dia untuk membuktikan bahwa sesuatu itu memang nyata, bahwa itu sesuatu yang benar gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh kita, Rasulullah yang menjadi saksinya, dan saksi itu menjadi tolak ukur gitu. Jadi misalnya kalau kita gambarkan sekarang itu seperti hadis takrir gitu ya. Hadis takrir itu artinya apa yang ditetapkan oleh Rasulullah. Misalnya sahabat melakukan sesuatu, kalau Rasulullah menyaksikan itu, kemudian Rasulullah membenarkan, maka itu bisa kita tiru. Ya, seperti kalau kita takbir, kemudian membaca sebelum surah Al-Fatihah baca apa? Iftitah. Ibu-ibu sering baca apa? Al-Fatihahnya, iftitahnya Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Itu kan? Nah, saya juga masih sering itu. Padahal yang diajarkan Rasulullah tidak itu. Jadi itu sahabat yang membaca itu, kemudian itu dibenarkan Nabi, tidak apa-apa, pakai yang itu saja. Jadi, tapi sekarang yang diajarkan ke anak-anak mulai dari TK sampai perguruan tinggi kan itu. Nah, padahal yang aslinya tidak, yang diajarkan langsung Nabi tidak. Tapi Nabi tidak menyalahkan yang itu, artinya boleh kita lakukan. Nah, Nabi itu menjadi pembenar, saksi atas itu gitu. Jadi itu yang disebut dengan, kalau istilah hadisnya disebut hadis takririyah. Artinya Rasulullah menjadi saksi dan pembenar dari kejadian itu. Dan umat Islam juga harus meniru itu, menjadi tolak ukur bagi umat-umat lainnya. Kalau Nabi menjadi teladan, menjadi tolak ukur bagi umat Islam, maka perilaku umat Islam juga menjadi tolak ukur bagi umat-umat lainnya. Begitu seharusnya yang dilakukan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Rasul itu juga ini syahidan ini juga sama dengan akarnya dengan kata syahadat, Ibu ya. Syahadat itu kan kita bersaksi. Dan Rasulullah sendiri itu sering juga bersyahadat. Jadi beliau juga selain menyebutkan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa Allah itu Tuhan ya, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa
Muhammad, aku ini Rasulullah. Nah, Rasulullah sendiri itu sering bersaksi begitu. Jadi semacam update ya, update diri. Kalau kita di komputer itu softwarenya itu harus update terus gitu. Karena apa? Karena kadang-kadang kita ini kalau tidak di-update pemahaman kita, kemudian mungkin kita sudah paham, tapi kalau tidak diulang-ulang, tidak diwiridkan, tidak dilancarkan, iman itu berkurang ya. Ada sesuatu yang lain berkurang, ada dosa, ada ghibah, ada segala macam maksiat, berkurang iman itu. Makanya harus selalu di-update. Kita berbarui syahadat kita. Karena banyak sekali yang kita akui bahwa Allah itu Tuhan. Allah itu yang membuat kita ini celaka atau bahagia. Kita ini selamat atau celaka. Tapi kadang-kadang perilaku kita kayak kurang-kurang yakin gitu. Nah, kadang-kadang bercampur dengan khurafat, bid'ah ya. Yang sehari-hari misalnya soal angka saja. Ada yang mungkin kalau angka 13 itu sial katanya kan. Ada gitu enggak? Ada yang lahir tanggal 13, Ibu. Nah, nanti saya membuat buku biografi seorang tokoh lah ya. Jadi di situ tuh disebutkannya, setelah saya lihat tanggal lahir saya, walaupun awalnya dia tidak tahu, tapi kemudian dia tahu dari adanya neneknya yang meninggal, ada tanggalnya. Jadi karena itu kemudian dibuatlah tanggal, karena dia lahir 3 hari sebelum neneknya meninggal. Jadi dipaskanlah tanggalnya. Tanggalnya 13. Dan karena itu dia merasa kok saya jadi sial gitu. Padahal ada kejadian memang yang membuat dia semacam semacam menjadi musibah bagi dia. Tapi seumur hidupnya yang lain dia banyak bahagia gitu. Yang sesuatu kejadian itu yang dianggapnya sial. Itu yang tidak boleh kita imani, kita yakini. Karena itu akan merusak syahadat kita, bahwa kita tidak yakin bahwa Allah itu yang menentukan segalanya. Nah, baru-baru ini ada kejadian, misalnya ada Azizul ya, anak beliau terbakar. Oh, itu mungkin, kalau orang berspekulasi kan, karena apa? Karena sial, karena apa gitu kan? Mungkin namanya tidak cocok atau apa gitu, atau tanggal lahirnya atau apa. Ya nasibnya begitu, Allah yang menentukan begitu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Sekarang kalau kita lihat gedung-gedung ya, ada kalau saya sering kalau nginap di hotel atau pergi ke mall ke apa gitu, lihat liftnya, lantai 1 ada, lantai 2 ada, lantai 3 ada, nah, lantai 4 tidak ada. Ya, sering gitu ya. Jadi dari 3 langsung 5 gitu. Kenapa? Karena kurang feng shui-nya enggak bagus gitu ya. Jadi kalau ada lantai 4 itu sial. Padahal kalau sial ya sial aja gitu. Kalau enggak laku dagangan di lantai 4 ya enggak laku aja. Jadi mengikut itu, syahadatnya jadi dipertanyakan jadinya gara-gara itu. Nah, padahal syahidan Rasulullah itu menjadi saksi bagi kamu. Kemudian basyira ya. Rasulullah itu memberi kabar gembira, basyira wa nadhira. Dan kabar gembira itu bukan hanya untuk akhirat saja, di dunia juga. Jadi kadang-kadang kan kita merasa saya kok udah menderita sekali di dunia ini gitu. Mungkin di akhirat saja. Nah, kata Ibnu Taimiyah, kalau Anda merasa bahwa Anda tidak bahagia di dunia, Anda tidak akan bahagia di akhirat. Kenapa? Karena kalau orang beriman, ya, kalau orang beriman itu pasti dia bahagia di dunia dan akhirat. Kalau ada orang yang merasa tidak bahagia di dunia, stres terus, kemudian bunuh diri dia, itulah sudah dia
tidak bahagia di dunia, matinya bunuh diri, di akhirat juga pasti masuk neraka juga. Tapi kalau ada orang yang mungkin kelihatannya miskin, menderita, tapi bahagia itu kan bukan di harta kita, tapi di hati kita. Ya, karena Ibnu Taimiyah mengatakan itu ketika dia di penjara. Di penjara ya kondisinya tahulah kita kan, makan mungkin cuma sekali sehari, kemudian dia terkurung, tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi dia bisa mengatakan itu karena memang hatinya bahagia. Ya, tidak peduli apa yang kata orang, tapi kalau itu memang ridho Allah, maka dia bahagia. Jadi sesederhana itu bahagia. Dan Rasulullah sering mengatakan kalau kita melakukan sesuatu amal untuk akhirat, maka sesungguhnya kita juga mendapatkan ganjarannya di dunia. Ada hadis kan, kalau kamu mau dipanjangkan umurmu dan dibanyakkan rezekimu, maka pererat apa? Silaturahmi, ya. Pererat silaturahmi. Artinya kalau kita ingin panjang umur, ingin kaya, maka lakukan silaturahmi. Artinya kita kan dapat dunia tuh, ya, dapat dunia, dapat harta, dapat panjang umur. Sekaligus silaturahmi itu memang perintah Allah untuk akhirat kita, karena perintah Allah itu bernilai ibadah. Sama dengan misalnya banyak sekali hadis yang menyatakan kalau mau rezeki banyak, maka bersedekahlah. Nah, bersedekah itu kan niatnya untuk Allah. Tetapi ya ada juga yang dengan perantaraan sedekah itu maka rezekinya akan bertambah. Dan banyak perusahaan-perusahaan yang memang sengaja mengalokasikan dana untuk sedekah zakatnya agar perusahaannya lebih untung lagi. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian wanadhira. Ya, wanadhira sama ya. Kalau ada basyiran, memberi kabar buruk, ada nadhira, memberi peringatan. Jadi efeknya tidak hanya di akhirat saja, tidak hanya orang akan sengsara di akhirat, tapi juga sengsara di dunia. Walaupun kelihatannya dia kaya, kelihatannya dia bahagia, tapi mungkin hatinya sempit. Ya, begitu banyak artis-artis ya. Ya, beberapa kali mungkin ada idola anak-anak muda gitu, orang artis Korea yang kelihatannya tidak ada masalah, tahu-tahu bunuh diri aja. Artinya dia stres, tidak bahagia di kehidupan dunianya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian ayat berikutnya, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Jadi agar kalian beriman kepada Allah. Nah, kalau inna arsalnaka ini itu kan untuk Rasul. Kemudian litu'minu billahi wa rasulihi ini agar kalian umat Islam itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, dan menguatkan agamanya. Wa tusabbihuhu, dan bertasbih pagi dan siang. Ya, jadi pagi dan petang. Jadi artinya sepanjang hari gitu bertasbih. Kemudian kita lanjut ibu-ibu, ayat yang berikutnya, dan ini sangat penting berkaitan dengan kisah yang sebelumnya. Innalladzina yubayyi'una innama yubayyi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu Muhammad, sesungguhnya dia itu berbaiat kepada Allah. Nah, ini berkaitan dengan kisah sebelumnya, sebab turun ayat ya, surat Al-Fat ayat 1 ya sampai ayat 7 kemarin. Karena kisah ini berkaitan dengan ketika perjanjian Hudaybiyah yang kita ceritakan kemarin. Rasulullah kan mau umroh ya, mau umroh, kemudian sampai di Hudaybiyah beliau dihadang oleh orang Quraisy. Nah, ketika itulah
Rasulullah mengutus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menemui orang Quraisy. Tapi Umar berpikir dan kemudian menyampaikan kepada Rasul, "Ya Rasul, kalau kita mau bernegosiasi, saya punya nama yang lain. Nah, namanya adalah Utsman bin Affan. Kenapa? Karena saya ini sangat keras kepada orang Quraisy. Kalau saya datang, saya pasti akan dibunuh oleh orang Quraisy. Jadi entah takut ya, atau memang bukan takut. Umar tak mungkin takut ya, tak mungkin takut. Tapi akan lebih logis kalau orang yang akan diutus kepada Quraisy itu adalah orang yang lebih bersahabat. Dan Utsman bin Affan itu radhiyallahu anhu itu adalah orang yang lebih bersahabat. Kenapa? Karena suku yang paling besar ya di Quraisy itu selain suku Rasulullah SAW juga ya Bani Muthalib ya, juga adalah Bani Umayyah, sukunya Utsman bin Affan. Sementara suku Umar ini, Bani Adi, itu tidak bisa membela karena dia suku kecil. Jadi kalau Umar datang, sudah hampir pasti dibunuh, langsung dibunuh. Karena mereka banyak kan. Umar karena utusan dia sendiri. Jadi akhirnya Utsman yang datang, dan ketika Utsman datang ke sana, ke kaum Quraisy, Utsman ini tidak kembali, ditahan oleh orang Quraisy. Memang beliau tidak dibunuh, tetapi ditahan. Sebenarnya disambut baik oleh Abu Sufyan misalnya, kepala sukunya waktu itu, Abu Sufyan. Bahkan disuruh kalau mau silakan melakukan tawaf, silakan umroh. Tapi Utsman tidak mau. Saya mau kalau Rasulullah yang duluan. Jadi beliau taat kepada Rasul. Tapi beliau ditahan di Mekah sehingga tidak bisa kembali ke Rasulullah SAW. Dan ketika itulah, ibu-ibu, ada kabar bahwa Utsman radhiyallahu anhu dibunuh oleh kafir Quraisy. Nah, makanya ketika itulah muncul di kalangan umat Islam keresahan. Bagaimana ini? Nah, akhirnya Rasulullah mengatakan bahwa siapa yang mau berbaiat kepadaku, berjanji setia kepadaku, kita akan berjuang. Artinya apa? Artinya kemungkinan akan ada perang gitu. Jadi mereka bersiap-siap walaupun cuma senjata apa adanya, tapi beliau berani kalau memang itu nasibnya mati ketika itu, maka tidak apa-apa. Jadi kan jaraknya Hudaybiyah dengan Mekah itu tinggal sedikit, Bu ya. Tinggal kemarin kita sebut 22 km saja. Jadi sangat dekat, dan kalau terjadi perang maka akan mudah terjadinya karena dekat sekali. Ketika itulah maka dilakukan baiat. Baiat itu janji setia, bahwa siapa yang berjanji setia kepada Rasulullah akan berjuang, maka akan mendapatkan pahala yang besar. Maka disinilah ayat ini ya, innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Sesungguhnya yang berbaiat kepadamu wahai Muhammad itu berbaiat kepada Allah. Yang berjanji setia kepada Muhammad itu sesungguhnya berjanji setia kepada Allah. Artinya kalau sahabat itu berbaiat kepada Rasulullah, artinya berbaiat kepada Allah, langsung kepada Allah. Makanya kemudian sahabat-sahabat kompak ya, sahabat-sahabat kompak berbaiat, berjanji akan berjuang. Nah, ini kabar ini membuat gentar kaum Quraisy, Bapak Ibu, ibu-ibu ya, Bapak lagi ya, akan membuat gentar kaum Quraisy, dan akhirnya tidak ada perang. Akhirnya mereka membawa utusan dan akhirnya ada damai, negosiasi. Jadi ketika itu ada 1.400 orang yang berbaiat kecuali satu orang. Jadi ada satu riwayat yang menyebutkan
baiat itu dilakukan di bawah pohon samurah di daerah Hudaybiyah, dan satu orang yang tidak ikut yaitu Al-Jad bin Qais, yang dia itu takut seperti bersembunyi di bawah ketiak untanya. Nah, begitu. Jadi dia sendiri yang tidak berbaiat, padahal Allah jamin siapa yang ikut perang Badar dan siapa yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah maka pasti masuk surga. Jadi itu jaminan Allah. Nah, dia malah takut gitu, maka dia tidak berbaiat. Lalu ibu-ibu tahu arti yubayi'u? Baik, tahu? Baik. Bai'un itu artinya jual beli. Ya, bai'un itu artinya jual beli aslinya. Jadi kalimat ini menunjukkan bahwa Allah ingin berjual beli kepada sahabat. Kalian jual diri kalian, nyawa kalian, maka aku beli dengan surgaku. Gitu. Jadi dan ini dalam surat yang lainnya disebut, misalnya surat At-Taubah ayat 11, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga kepada mereka. Jadi kalau kita mau mengorbankan diri kita, harta kita di jalan Allah, maka itu cara kita membeli surga kepada Allah dan Allah menjual surganya kepada kita. Kalau kita mau berkorban diri dan harta kita. Dalam At-Taubah ini, dalam Al-Fat disebutkan ini, innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah, kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Faman nakatha fa innama yanquthu ala nafsi. Siapa yang ingkar, maka dia ingkar kepada dirinya sendiri. Nah, di sini nakatha itu ibu-ibu itu fi'il madi namanya. Fi'il madi itu masa lalu. Sementara yang kusu itu fi'il mudhari, artinya masa depan, berketerusan, itu fi'il mudhari. Jadi nakasa itu siapa yang tidak mau berjanji setia, yang engkar, maka dampaknya itu akan berlanjut kepada dia. Ya, akan ini ancaman Allah kalau tidak mau berbaiat ketika itu, maka akan berdampak lanjutan kepada orang yang tidak mau berbaiat ini. Wa man aufa bima ahada alaihullah fasayutihi ajran azima. Siapa yang menepati janjinya, maka akan datang pahala yang besar. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk ke apa ya, kita baca lagi sekali lagi ya, biar tajwidnya agak mantap lagi ya. Karena ini ada satu yang penting tajwidnya, yang hanya satu-satunya dalam Al-Quran. Ada yang bisa nembak enggak? Nah, nanti lah ya. Kita baca sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Ya. Inna ada guna di sini ya. Inna ada lama. Inna. Jadi tidak boleh cepat. Tidak boleh inna, harus lama. Ya. Inna arsalnaka, ya itu tebal, beda kalau tipis itu itu tipis tapi begitu caranya. Arsalnaka syahidaw, ya, dan tanwin bertemu waw idgham bi gunnah, dimasukkan lalu didengungkan. Syahidau tidak dibaca syahidan tapi syahidau, wa mubasysyirau, ya sama ya, idgham bi gunnah. Wa nadhira, nadhira ini disebut mad iwad. Iwad itu artinya ganti tanwin ke fathah biasa, dan dibaca 2 harakat. Wa nadhira litu'minu billahi. Billah ini tipis ibu ya,
billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Ya, ini tuwaqqiru ini ada qaf lam ya, tandanya wakaf lebih utama, wakaf aula. Wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Ini sering karena berdekatan ya. Wa tusabbihuhu, hu-nya ha pedas, ha, hu. Sementara hu satu lagi ha besar, pangkal tenggorokan, ha, ha. Sementara ha itu, hu itu tengah tenggorokan makhrajnya. Wa tusabbihuhu, wa tusabbihuhu buk, ada hamasnya, buk, bukratan wa asila. Wa asila ini juga ada idgham bi gunnah, dimasukkan lalu didengungkan. Kemudian ayat berikutnya, ayat berikutnya, innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Ya, Allahnya tebal ya. Yadullahi fawqa aydihim. Faman nakafa fa innama yankusu ala nafsih. Kita cepat saja ya. Waman aufa, nun sukun bertemu hamzah izhar, dibaca jelas nun sukunnya dengan ada guna. Waman aufa, aufa ini namanya fa yang ada setelah fa ini namanya alif bengkok ibu-ibu ya. Ya alif ini bukan ya. Tidak dibaca alfa tapi alfa. Aufa namanya alif bengkok atau alif layin kalau mau dicatat. Waman aufa bima ahada. Ain bedakan dengan hamzah. Ahada alaihu. Nah ini. Alaihu. Alaihu ini itu satu-satunya yang ada dalam Al-Quran. Semuanya itu alaihi. Ya. Semua dalam Al-Quran alaihi. Kita dalam sholawat misalnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa alaihi wasallam gitu ya, alaihi wasallam, tidak ada alaihu, semuanya alaihi. Tapi di sini alaihu ini satu-satunya dan harus hati-hati kita membaca ini, jangan alaihillah. Dan karena alaihu maka Allahnya tebal, alaihullaha fasayu'tihi ajran azima. Kalau kita lihat dalam Al-Quran yang ha ini ada dua, ada surat Al-Kahfi juga ya. Surat Al-Kahfi itu juga ada seperti itu. Yang ayat 63, wa ma ansanihu illa syaitan gitu ya. Jadi kalau ini alaihullah. Kenapa dia tidak hi menjadi hu? Karena kata para ahli qiraat itu karena berat. Alaihu itu artinya hu itu janji, janji itu berat. Janji itu kalau apalagi janji kepada Rasulullah ini berat dan susah diterapkan, makanya dia diberatkan bacaannya menjadi alaihu. Itu kata para ahli tajwid. Kenapa? Dan para mufasir juga kenapa dibaca alaihu bukan alaihi. Dan ini bacaan Imam Hafs. Yang kita baca ini Imam Hafs riwayat Asim ibu-ibu ya. Jadi qiraat itu banyak, ada qiraat 7, ada qiraat 10 ya. Kalau yang imalah misalnya wadduha walaili iza saje itu ada. Tapi kalau yang miring dalam yang imalah dalam qiraat yang Asim itu, yang riwayat Hafs itu hanya satu, bismillahi majreha. Nah itu bismillahi majreha, itu miring, dibaca miring, bukan majroha tapi majreha. Tapi kalau yang lain tidak. Cuma ada yang baca wadduha itu bukan bacaan Imam Hafs. Nah ini tidak apa-apa kita kaji sebagai ilmu. Baik, saya pikir itu cukup ya Ibu. Sekarang kita
kepada ibu-ibu lagi yang belum membaca surat ini, mungkin bisa 2 ayat atau 1 ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. Coba ulang, coba. Coba ulang dulu. Yang mana yang tusabbihu? Wa tusabbihu. وتسبحوه بكرة وأصيلا. Ya. Bedakan wajahnya. وتسبحوه. Ya. Alah tu itu lah contoh. Ya, lanjut. وتسبحوه بكرة وأصيلا. Lah. Ya, ya. الذين يبايعونك إنما lihat kok nak sampai kok. الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكس فإنما ينكس على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله ومن أوفى بما عاهد الله Jangan grogi lek lo Ustaz. Iya. ومن أوفى لا إله إلا الله ومن أوفى بما عاهد أستغفر الله Ada. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق. فسيؤتيه أجرا عظيما. Coba azima. Kita perhalus ya, yang lain udah luar biasa. Fasayutihi ajran azima. Dia sama makhrajnya dengan zal. Coba ra, ro, sama tuh. Ra, ro. Dia tidak sama dengan zai. Jadi coba cara membaca. Kalau zal bagaimana? Zal. Coba za. Zazizu. Dal zal. Jadi kita memperhalusnya. Makhraj ra itu yang benar adalah ujung lidah yang ditempelkan ke ujung gigi seri atas. Ra. Razilu. Azim. Razilu. Azim. Azima. Jadi bukan azima tapi azima. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا Syahidah. Ya.
Inna arsalnaka sahidan sahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Bisa dibedakan Ibu sya dengan sa. Coba sya. Lanjut. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu. Ya, terus wa tu'azziruhu Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. bedakan Bu ya, hu dengan hu. Wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi yadullahi Coba ditebalkan. Yadullahi. Yadullahi fawqa Yadullahi. Yadullahi fawqa aydihim wa man nakasa fa innama yankusu ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihi awfa bima Mulai dari waman. Wa man awfa bima ahada alaihi wa fasayu'ti ajran azima. Azima. Biasakan kalau ada Allah tadi alaihullaha tadi tidak terdengar hanya Bu, tidak terdengar hanya, dan seringkali gitu ya, beberapa kali langsung ke fa-nya alaihullah, seakan-akan hilang hanya. Ya, lanjut. Bima ahada alaihi wa fasayu'ti ajran azima. Ajran azima. Nah, yang huruf-huruf tebal ditebalkan Bu ya. Ron, bukan ran. Ron azima. Oke? Lanjutkan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami mengurus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar.
Maha benar Allah dengan segala firman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidau wa mubasysyiran wa nadhira. Syahidan ya, syahidau. Coba syah, syah, Syah. ya. Syahidau wa mubasysyiran wa nadhira. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihuhu Bihuhu wa tusabbihu bi'uhu bukratan wa asila. ya. Innal ladzina yubayyi'unaka innama innama yubayyi'una Allaha yadul. Berhenti di situ Bu, berhenti yaitu yubayyi'una Allah. Innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Coba dibiasakan Bu, yadullah tebal, yadullah. Yadullahi Tebal fawqa. bukan yadullah tapi yadullah. 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 Bukan yadullah, yadullah. Yadullah. Agak mulai sedikit. Yadullahi fawqa. Balik lagi. Gak apa-apa lah, lanjut dulu. Yadullahi Yadullahi fauqa fawqa aydihim. Ya, terus Yadullahi fawqa aydihim. ya lanjut. Aydihim. Faman nakasa fa innama yankusu ala nafsih. Ya. Wa man awfa bima ahada alaihi Allah Alaihullah. alaihullah fasayutihi ajran azima. Ajran itu tidak diunah. Cepat saja, ajran azima. Izhar. Ajran, Jangan lama-lama. Ajran azima, cepat. ajran azima. Oh, jadi nak panjang itu terah. Dia harus cepat. Dia izhar, dia jelas. Iya. Tanwinnya dibaca jelas. Ajran azima. Ajran azima. Gitu. Beberapa kali tadi saya dengar didengungkan. Aku Ya, izhar, berlindung. didengungkan. Tidak, Ustaz. Aku berlindung kepada Allah dan segala godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mana tadi itu? Sungguh kami mengutus engkau Muhammad sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.
agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang. Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepada Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah lah di atas tangan-tangan mereka. Barang siapa bahwa orang-orang yang berjanji setia kepada Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidan wa mubassiran wa nadhira. Inna arsalnaka syahidan wa mubassiran wa Nah, nanti di apa lagi Bu ya? Ya lanjut dulu. Shin wa mubasyshira. Itu. Inna arsalnaka syahidan wa mubassiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Coba ulang, wa tusabbihuhu sama kalian. Wa tusabbihuhu bukratan. Coba bedakan hu ha dengan ha. Wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi qawfa aydihim faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsih wa man awfa bima ahada alaihi panjang wa man awfa bima ahada alaihi kullaha fasayu'tihi ajran azima. Awfa bima ahada alaihullah fasayu'tihi ajran
azima. Azima. Ain. Enggak, Allah-nya. Azima. Azi. Zi. Seperti zal, seperti zal. Azima. Coba zal seperti apa? Zal. Fasayutihi ajron. Ajron. Fasayutihi ajron azima. 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 Radhiru baw. Zuzani dhalla minal muzlima zizah. Kalau kita mau lagukan ya, radhiru itu makhraj Allah itu. Radhiru. Ghari. Azima. 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 Ya. Wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Tadi bisa. Azima. Memang harus dilatih ya, tidak bisa sekali. Tidak apa-apa. Yang penting saya pikir ibu-ibu sudah paham. Fasayutihi ajran Ajran azima. Fasayutihi ajran azima. Ya, hampir. Udah, saya pikir ibu udah paham nih, tapi mungkin tidak biasa. Nah, karena tidak biasa itu. Kalau ragu, coba dengarkan bacaan Imam Masjidil Haram. Seperti apa dia baca tausnya misalnya. Surat apa yang aja ada Allah-nya pasti itu Allah, lu. Bukan zo, zi, zu, tapi Allah, lu, gitu. Ada pertanyaan? Bisa ibu nyebut zal? Zal coba bisa nggak bisa? Zal, ra, zi, zu bisa kan? Ra. Ujung lidah menempel ke ujung gigi seri. Digigit seperti digigit. La, sa, huruf sa, za, sa bisa sa. Sa. Alif bata sa. Sa itu sama dengan za itu. Sama dengan ro. Itu tiga itu sama makhrajnya. Makhrajnya tuh makhraj tempat keluar huruf. Alif bata sa, huruf sa. Ujung lidah seperti kita gigit sa. Kemudian za. Kemudian ro. Sama tuh. Ujung lidah ke ujung gigi seri mana? Nah, ini ya gigi seri yang ini. Ditempelkan ujung lidah tuh ke ujung gigi seri atas tuh. La, ro, sa, ral, lo. Sa, ral, lo. Sa, la, ro. Itu sama. Bedanya ro itu dia tebal. Tebalnya kayak O dia. Ro. Jadi bukan zo. Kalau zo itu makhrajnya zai. Ro. Coba dengarkan baik-baik Imam Masjidil Haram seperti apa mereka menyebut ro. Nah itu pasti sama seperti yang saya bilang ini. Jadi bukan Shadaqallahul azim. Nah itu salah. Yang benar Shadaqallahul azim. Azim. Walzalimina a'adda lahum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa
كثيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه وتسبحوه Watusabbihuhu. Coba bedakan. وتسبحوه بكرة وأصيلا. Watusabbihuhu. Ya, lanjut dulu. Sabbihuhu bukratan. Innalladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsih wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. 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 Sadaqallah. Azima. 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 Ya. Mungkinlah. Aku berlindung kepada Allah dari semuanya. godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh kami mengutus Muhammad sebagai saksi dan pembawa kabar gembira dan pembawa peringatan agar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan menolong agamanya dan mengagungkannya bertasbih kepadanya di waktu pagi dan sore. Sesungguhnya orang yang berjanji setia kepada Muhammad, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Maka siapa yang melanggar janji, maka sungguhnya dia membahayakan diri sendiri. Dan siapa yang menepati janji terhadap Allah, maka dia memberi pahala yang besar. Sadaqallahul azim. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke. Cukup? Cukup atau tambah lagi? Oke, baik. Kita akhiri pertemuan kita ini. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak tepat. Subhanakallah, kita ucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.